Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi di tutorial perkuliahan MA 3161 Pengantar Teori Suku Bunga dengan saya Ade Sanarbayu. Saat ini Anda sedang menyaksikan video tutorial kedua dari seri tutorial bagian ketiga. Video ini berjudul obligasi bagian pertama. Jadi dalam video ini saya akan menyajikan pembahasan soal-soal mengenai obligasi. Nantinya terdapat 2 video untuk materi obligasi. Langsung saja untuk soal yang pertama, mengenai penentuan harga dan book value dari obligasi. Sebuah obligasi 6 tahun dibeli oleh A pada tanggal 5 Januari 2020 dengan nilai par 50 juta rupiah dan tingkat kupon 12% convertible quarterly, dengan nilai pedemusan 45 juta rupiah serta yield rate 8% convertible quarterly. Pertanyaan pertama, tentukan harga obligasi tersebut. Pertanyaan kedua, pada tanggal 25 April 2021 obligasi dipindah tangankan ke B. Hitunglah flat price, accrued coupon, dan market value dengan menggunakan metode teoritis. Dari soal ini diketahui nilai par 50 juta rupiah, kupon 12% convertible quarterly, jadi masing-masing periodenya kupon sebesar 3%, nilai penembusan 45 juta, yield rate 8% convertible quarterly, sehingga masing-masing periodenya yield rate-nya adalah 2%. Kemudian terdapat 24 periode. Ditanya, yang pertama, harga obligasi, yang kedua, flat price, accrued coupon, dan market value. Pertama, harga obligasi ditentukan dengan rumus dasar P sama dengan F dikali R dikali A 24 kotak ditambah C dikali V pangkat 24, dan diperoleh hasilnya sama dengan 56.348.355,362 rupiah. Berikutnya akan ditentukan book value dengan metode teoritis. Kita perhatikan garis waktunya. Obligasi dibeli pada tanggal 5 Januari 2020. Kemudian karena periode pembayaran kupon adalah quarterly atau setiap 3 bulan sekali, maka periode pembayaran kupon yang pertama adalah pada tanggal 5 April 2020 dan seterusnya sampai periode terakhir sebelum terjadi pemindahan obligasi dari A ke B adalah pada tanggal 5 April 2021. Jadi pengalihan obligasi dari A ke B pada tanggal 25 April 2021 itu ada di antara periode ke-5 dan ke-6 dari pembayaran kuponnya. Jadi kita dapat tentukan bahwa nilai T sama dengan 5 dan K dengan basis 30 diperoleh K adalah 20/90. Sehingga untuk keperluan perhitungan book value kita terlebih dahulu menghitung B5 sama dengan C ditambah FR dikurang CI dikali A19. Jadi pada periode kelima ini masih terdapat 19 kali lagi pembayaran kuponnya, sehingga nilainya B5 adalah 54.407.077,207 rupiah. Berdasarkan nilai B5 ini kita akan menentukan book value di waktu 5 plus K. Pertama kita akan tentukan flat price. B5 ditambah 2/9 dengan metode teoritis, rumusannya adalah B5 dikali 1 ditambah I pangkat 2/9, dan hasilnya adalah 54.647.027,686 rupiah. Kemudian accrued coupon dengan metode teoritis, FR sama dengan FR dikali 1 ditambah I pangkat 2/9 kurang 1 dibagi I, dan hasilnya adalah 330.771,047 rupiah.
Dan market value-nya adalah flat price dikurang accrued coupon dan hasilnya adalah 54.316.256,638 rupiah. Soal kedua masih mengenai penentuan harga dan book value dari obligasi. Sebuah obligasi 5 tahun dibeli Adi pada tanggal 15 Januari 2020 dengan nilai par 150 juta rupiah dan tingkat kupon 15% convertible quarterly dengan nilai penembusan 145 juta rupiah dengan yield rate 10% convertible quarterly. Pertanyaan pertama, tentukan harga obligasi. Pertanyaan kedua, pada tanggal N bulan M tahun 2020, obligasi dijual ke B dengan accrued kupon sebesar Rp3.375.000 dan flat price sebesar Rp177.569.178,42 dengan menggunakan metode semi teoritis. Tentukan N, M, dan market price-nya. Diketahui nilai par 150 juta rupiah, kemudian kupon 3,75%, nilai penembusan 145 juta rupiah, yield rate 2,5%, terdapat 20 periode, kemudian accrued kupon Rp3.375.000, flat price Rp177.569.178,42. Ditanya berapa nilai P, kemudian TK itu untuk menentukan N dan M serta market price-nya. Harga obligasi ditentukan dengan rumus dasar P sama dengan F dikali R dikali A20 kotak ditambah C dikali V pangkat 20. Dan hasilnya adalah Rp178.324,571. Kemudian untuk book value dengan metode semi teoritis, accrued coupon FRK sama dengan K dikali FR. Dari persamaan ini dapat diketahui nilai K karena FRK-nya diketahui, sehingga diperoleh nilai K adalah 0,6. Kemudian dari flat price, untuk metode semi teoritis, persamaan flat price-nya seperti ini. Karena flat price-nya diketahui, maka BT dapat ditentukan. Jadi BT sama dengan flat price dibagi 1 ditambah I pangkat K. Dan hasilnya adalah Rp174.757.782,69. Kita perlu tahu berapa nilai T dari nilai BT ini. Nah, dengan menggunakan persamaan BT sama dengan BT kurang 1 dikali 1 ditambah I dikurang FR, dan juga kita sudah menghitung nilai P, harga obligasi yang sama dengan B0, jika kita gunakan informasi-informasi tersebut, diperoleh nilai T-nya adalah 1. Untuk melakukan verifikasi nilai T sama dengan 1, Anda dapat melakukan perhitungan sebagai berikut. B0 atau sama dengan P dikali 1 ditambah I dikurang FR. Maka hasilnya sama dengan Rp174.957.782,69. Jadi berdasarkan nilai T ini, maka obligasi dipindah tangankan pada periode kedua. Kemudian berdasarkan nilai K kita dapat menentukan banyaknya hari, yaitu 0,6 dikali 90, jadi ini menggunakan basis 30 selama 3 bulan, diperoleh 54 hari. Nah, bila dihitung dari tanggal 15 April 2020, 54 hari kemudian adalah 8 Juni 2020. Sehingga diperoleh nilai M, yaitu tanggal sama dengan 8, nilai M bulan 6 atau bulan Juni, itu adalah jawaban untuk nilai N dan M. Dan kita dapat menentukan market value sama dengan flat price dikurangi accrued coupon, dan hasilnya adalah
Rp4.194.178,42. Demikianlah video tutorial pertama untuk materi obligasi. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.